Selamat datang di morning meeting. Ya. Buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang online, selamat datang di morning meeting hari ini. Hari ini kita akan belajar banyak dari seseorang yang background-nya profesional, Bapak Ibu, gitu ya. Beliau berlatar belakang pernah menjabat sebagai asisten vice president salah satu bank swasta asing. Hidup beliau ini kayak roller coaster sebetulnya. Beliau pernah menjabat sebagai asisten vice president bank swasta asing di salah satu di Jakarta gitu ya, tapi pernah juga jadi driver online. Wah, roller coaster ya. Tapi beliau sekarang menjalani bisnis catering dan sekarang beliau juga serius sekali di Kowe. Yang menarik adalah Bapak Ibu, dalam waktu 4 bulan saja dari beliau bergabung, beliau sudah menjadi seorang health manager. Hanya dalam waktu 4 bulan saja. Nah, siapa beliau? Sebelum kita panggil beliau, mari kita saksikan dulu video profil beliau. Silakan Pak Rian. Oke, mari kita sambut Bapak Ibu HM Bapak Deddy Putra. Halo Pak Deddy, silakan. Oke, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau ngobrol santai ya. Jadi saya sama Pak Deddy ini biasanya manggil Om, gitu. Jadi beliau juga manggil saya Om. Ya. Untung nggak Beb ya, Bapak Ibu ya. Beb kan di rumah dong. Ada, nggak di luar ruangan kita manggilnya Beb. Ya. Oh iya, ada bini lu dong. Terus saya sama dia kalau ngomong gue lu. Jadi ini ngobrol santai ya Bapak Ibu ya, biar nanti kita tanya-tanya banyak sama Om Deddy nih. Om, jadi saya manggil dia Om ya. Om, ini nanya dikit dong, cerita dikit Om. Waktu pertama kali Om Deddy dikenalkan Kowe itu seperti apa? Terus kenapa tertarik sama Kowe, jalanin Kowe? Kenapa Om? Silakan. Oke Om. Om. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Deddy. Jadi sebelumnya saya mau declare dulu ya. Buat saya pribadi ini hanya pengalaman dari pribadi saya. Jadi belum tentu pengalaman pribadi saya bisa diikuti semua orang. Kita tidak bisa mengikuti pengalaman orang secara
nyontek persis, tapi setidaknya kita bisa belajar gitu. Jadi sorry itu saya kalau misalnya saya ada salah kata ucap atau ada salah kata-kata bercanda yang nggak pantas, APBN aja ya, ambil positif, buang negatif. Wis, Oke. mantep. Kadang-kadang gue suka ceplos-ceplos sih. Oke. Oke, gimana Om? Nah, kan tadi gue udah nanya ya. Ya, jadi waktu pertama kali Om Deddy dikenalkan Kowe itu gimana prosesnya? Lalu apa yang akhirnya membuat Pak Deddy tertarik jalankan Kowe? Oke, tepat 9 Juni tahun 2024 itu dimana 1 tahun yang lalu sales code saya keluar Setahun ya? setahun. Oke. Pas tahu dan pas itu hari ulang tahun saya. Jadi Iya. udah ada petunjuk kali dari Tuhan ya, gitu. Pertama kali saya ditawarin sama teman saya itu namanya Hendra. Dia cuma masuk lewat bisnisnya. Jadi yang kenapa saya tertarik dengan Kowe itu karena bisnisnya, seperti itu. Terus apa lagi Om? Iya. Apa yang membuat kenapa bisnis Kowe menarik buat lo Om? Oh, berarti why ya? Iya, why? Why ya? Kalau tanya why-nya itu, yang pertama bisnis, yang kedua. Lalu yang berikutnya itu, saya melihat ini, bisnis Kowe ini kurang lebih kayak model kayak bisnis asuransi ya. Ya, benar ya. Kurang lebih kayak bisnis asuransi. Di mana kita tidak terikat dengan waktu. Makanya tadi saya suka banget di Kowe itu karena saya punya waktu. Saya punya waktu untuk keluarga pastinya. Jadi, saya memilih bisnis itu yang ada waktu untuk keluarganya dulu gitu. Karena kebetulan saya tadi dikatakan Om Mari itu, saya 11 tahun di salah satu bank swasta asing. Sebenarnya dari tahun 2002 sih. Saya dari tahun 2002 itu saya di direct selling juga. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya kartu kredit, sales kartu kredit, yang di mall-mall itu ada pameran, nah itu saya. Awal karirnya itu saya kartu kredit itu seperti itu. Cuman saya pribadi waktu pertama kali cemplung itu saya nggak suka pameran gitu loh. Saya nggak suka pameran. 2002 saya masuk di mana bank, salah satu bank Amerika. Itu mungkin raja kartu kredit lah, saya nggak perlu sebut merek. Nggak perlu sebut merek, tapi di situ sebagai sales kartu kredit saya dipaksa untuk pameran, tapi saya tidak suka gitu. Saya kayak putar otak, saya main door to door, canvassing sebagai direct selling. Nah, di situ saya ngelihat gitu loh. Dari tahun 2002 saya performance, promosi segala macam sampai akhirnya pada pindah bank, sampai di salah satu itu bank terakhir itu bank swasta asing itu 11 tahun. Saya melihat di 11 tahun itu, karir saya 11 tahun sampai terakhir jadi asisten vice president di bidang sales marketing juga. Saya ngeliat itu kerja itu kadang-kadang saya nggak punya waktu untuk keluarga. Nggak punya waktu untuk keluarga. Punya waktu itu cuma Sabtu Minggu. Karena terus terang kan kalau kita kerja di corporate itu kan 9 to 5. Kadang bisa sampai 6, 7 baru pulang gitu. Kadang belum nanti yang kayak meeting segala macam. Every week meeting dengan presiden direktur, vice presiden segala macam. Itu pressure-nya itu sangat kencang sekali, saya nggak kuat gitu. Seperti itu. Oke. Nah, tidak mengurangi rasa hormat saya tadi barusan perjalanan ke sini saya ketemu salah satu teman seperjuangan saya di bank itu. Saya tanya, bagaimana kabarmu sekarang? Aduh, pusing Dad. Kenapa? Setiap hari ditanyain soal aplikasi. Itu vice president itu sampai memberikan pressure kepada salah satu manajer, semua manajer di bawahnya. Itu ditanya soal aplikasi, bagaimana kerja hari ini, gini. Jadi saya ngeliat mereka itu kayak tidak nyaman. Tidak nyaman gitu loh. Jadi yang saya berani ambil keputusan untuk keluar di corporate. Tapi saya gini ya, saya nggak bilang kerja di corporate itu jelek ya, enggak. Tapi pada kenyataannya kebanyakan seperti itu. Kalau nggak punya waktu, yes, udah pasti nggak punya waktu. Itu, udah pasti nggak punya waktu. Jadi saya melihat, saya bersyukur di mana maksudnya kita udah kerja di corporate, kita udah kerja di bisnis ini. Jadi saya melihatnya itu, pertama bisnisnya, lalu yang kedua itu waktunya. Oke. Seperti itu. Yes. Gitu. Jadi fleksibel waktunya ya. Fleksibel waktunya. Oke. Nah, Om, kalau misalnya dibandingin sama bisnis yang lain, ini kan kalau misalnya saya lihat ya, Om Deddy ini bisnis catering, pernah juga
bisnis insurance sebagai bisnis partner, saya sebut aja begitu ya. Apa bedanya Kowe sama bisnis yang Om pegang juga sekarang? Bisnis asuransi. Ya, Bisnis asuransi. ya, atau di pekerjaan sales yang lain lah gitu. Karena Om pernah bilang waktu itu ke saya, kayaknya ini dalam dunia sales ini adalah penjualan paling gampang kayaknya kalau Kowe itu ya. Oh iya, iya benar. Ini menurut saya ya, gitu. Tapi nggak apa-apa dong kita compare dengan bisnis lain. Nggak apa-apa, Nggak kan apa-apa kita ya? nggak nyebut merek ya. Nggak jual merek ya? Iya. Oke. Om, saya boleh berdiri Om? Boleh, boleh, boleh. boleh. Kan kalau duduk groginya kelihatan Om. Ya kalau Om berdiri, saya berdiri nih ya. Ya, ya. Lanjut, lanjut, lanjut Om. Oke. Kalau saya compare, kalau bicara harus di compare, ini nggak sesuai dengan skripsi kita nih sih Om. Oh ya nggak apa-apa. Kalau bisa bicara dengan compare dengan pengalaman saya di bisnis insurance dengan dibandingkan dengan bisnis di sini di Kowe, menurut saya ya, ini menurut saya sekali lagi ini menurut saya, karena jujur kita nerangin produk ke orang lain, bisnis Kowe dibandingkan dengan bisnis insurance itu jauh lebih gampang di Kowe. Iya, jauh lebih gampang di Kowe karena kita jual produk yang bisa dipakai di semua orang. Semua orang menikmati yang namanya air minum. Semua orang yang dimana pasti beli air galon seperti itu. Jadi kalau misalnya dibanding compare dengan bisnis insurance, itu kadang-kadang kita prospek satu bisa 6 bulan kemudian baru closing, atau 1 tahun kemudian baru closing. Ya puji syukur sih bisa sekali ketemu langsung closing, itu kayaknya rada mustahil. Menurut saya sekali lagi rada mustahil. Karena itu insurance, di mana insurance itu produknya itu berupa jasa kan, jasa. Tapi kalau kita di Kowe, kita ini gampang banget gitu loh. Cari omset 270.000, dibayar komisi 1,2 juta. Produknya dipakai semua orang dan semua orang bisa pakai. Seperti itu. Apakah jual Kowe langsung closing? Belum tentu. Belum tentu. Yang ngomong fair-fairan aja belum tentu. Buat saya pribadi, saya daripada jual produk ataupun jual bisnisnya, saya lebih suka jual bisnisnya. Oke, sharing bisnis Iya dong, ya. sharing bisnisnya. Lebih suka sharing bisnisnya. Kita jual produk, pasti ada yang namanya penolakan. Kita jual sharing bisnis, pasti ada yang namanya penolakan. Jadi menurut saya mendingan jual sharing bisnisnya. Iya, iya. Sama-sama ada penolakan. Nah, lalu mindset-nya itu dirubah gitu loh. Mindset-nya itu dirubah. Kita jual produk. Semua orang masih bisa minum air minum merek lain nggak selain Kowe? Bisa. Bisa dong. Bisa banget. Tapi kalau kita jual atau sharing bisnisnya, ada nggak bisnis seperti ini di Indonesia saat ini? Saat ini ya, kita bicara saat ini. Yang dimana komisi bisa dibayar lebih besar daripada ngomset. Nggak ada. Jadi mindset kita mending kita balikin aja gitu loh. Yes. Orang bisa hidup nggak minum air Kowe, tapi orang belum ketemu nih bisnis model seperti ini. Kenapa kita nggak lebih mencondongkan, lebih menonjolkan bisnisnya daripada produknya? Produknya bagus, terus terang produknya bagus, gitu. Jadi ya itu Om, saya lebih menonjolkan yang namanya bisnisnya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau di-compare dengan asuransi, ya maaf ya, asuransi kan semuanya apapun mereknya, kurang lebih tujuannya sama. Sakit diproteksi. Sakit diproteksi. Meninggal keluar alih uang pertanggungan jiwa. Nah, karena sudah terlalu banyak merek, jadi si customer bisa memilih. Memilih, mengcompare, membandingkan segala macam. Tapi kalau di Kowe, memilihnya sama siapa? Tidak ada. Yang namanya free maintenance, free Service, pergantian service, free pergantian fitur. Nggak ada kompetitor saat ini. Gitu loh. Yes. Nggak ada, gitu loh. Nah, jadi menurut saya, itu kita jauh lebih gampang. Kalau kita compare dengan sales mobil, saya selalu bandingkan dengan sales Kowe dengan sales mobil. Sales mobil, kita beli mobil itu ada 2 pilihan, pembayaran melalui cicilan atau pembayaran melalui cash. Begitu juga dengan di Kowe. Sales mobil, omset pertamanya itu berapa sih?
50 juta, 100 juta. Ya kan? Nah, di Kowe omset pertemuannya berapa sih? 270.000 saja. Gitu loh. Ya. Nah, kita sebagai Kowe, sebagai sales Kowe, jangan mau kalah dengan sales mobil yang lain. Mereka bisa closing yang namanya jual 1 unit per bulan. Bisa loh. Tapi apa sih rahasia mereka bisa closing, omsetnya begitu besar gitu loh? Kuncinya apa? Aktivitas. Yes. Aktivitas udah nggak jauh yang apa-apa juga, aktivitas itu kuncinya. Terlepas dari mereka ada gaji, UMR segala macam. Buat saya gaji UMR itu gimana ya ngomongnya? Saya nggak pernah melihat kerja itu, nggak pernah melihat ada gaji enggak. Buat saya ada gaji itu lebih bahaya, lebih terikat. Buat saya gitu, karena saya suka, karena saya mau ada waktu untuk keluarga. Seperti itu. Yes. Gitu sih. Nah, jual asuransi, susah apa gampang? Ya, kalau dibilang susah, mereka ada yang namanya MDRT. Ada yang berhasil ya? Ada yang berhasil di asuransi. Jual agent property, dibilang susah, mereka bisa closing miliaran, ratusan juta. Tapi masa iya sih kita di Kowe cuma mencari omset 270.000 ya susah. Iya. Ya, mindsetnya dibalikin dulu. Yes. Mantep ya Bapak Ibu ya. Ini kita pionir nih, nggak ada lawan sebetulnya kalau di Indonesia. Tepuk tangan boleh nggak? Tepuk tangan. Nah, Om, pertanyaan lagi. Ini cerita ya. Terus sebetulnya apa sih konsep yang lo lakuin dalam menjalankan bisnis Kowe ini? Oke. Oh, perlu ditampilin slide-nya. Oke. Pak Rian, tolong tampilkan konsepnya Om Deddy. Oke. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Om Deddy ini udah nikah apa belum? Orang tadi udah sama keluarga gimana sih? Keluarga ya. Saya baru mau promosi loh, padahal jangan. Di next varian, minta tolong next. Bro, kadang-kadang SM lu lucu. Siapa tahu Bapak Ibu tadi kilaf ya kan? Silakan, next varian. Oke. Teman-teman, ini cuma sekedar sharing aja ya, apa yang saya lakukan. Bukan apa yang saya lakukan, saya punya prinsip, konsep saya kalau menjalani bisnisnya ini, 3. Jadi yang pertama itu why. Why? Kenapa sih kita harus menjalankan bisnis di Kowe? Bisnis di luaran sangat banyak banget. Kalau bicara soal income, banyak banget orang yang berhasil di luar Kowe. Banyak, gitu loh. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus di bisnis Kowe? Why? Temukan dulu why kalian kenapa harus ke sini. Baru kalian bisa yang namanya full heart. Full heart, itu yang saya lakukan. Kalau tanya, kenapa saya harus di Kowe? Yaitu, tadi saya udah bilang, yang pertama itu bisnisnya, yang kedua itu punya waktu dengan keluarga, ataupun saya bisa kemana-mana, bisa ke luar negeri, bisa keluar kota, tanpa ada terbeban dengan yang namanya di kantor apa segala macam, saya punya waktu bebas seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, duitnya. Yang ketiga itu duitnya, why-nya saya gitu loh. Tadi yang saya bilang, ini cuma cari omset kecil, tapi komisi dibayar besar. Itu duitnya. Karena dimanapun, tidak ada model konsep seperti ini. Itu yang bikin saya tertarik. Nah, ketika saya sudah tahu why-nya, saya lakukan full heart. Full heart. Tadi Om Ari bilang, kalau saya punya bisnis catering dan masih berjalan sampai sekarang. Saya masih berjalan sampai sekarang. Tapi saya sudah ngambil keputusan, saya tahu why-nya di Kowe. Saya mau full heart di Kowe. Saya akhirnya bagi tugas dengan istri saya. Jadi istri saya itu yang ngurus yang namanya bisnis catering. Saya fokus di Kowe. I see. Fokus di Kowe. Jadi kita bagi tugas seperti itu. Nah, teman-teman gini, saya banyak tahu banget, bahkan di tim saya itu
90% itu semuanya ada bisnis masing-masing. Yes. Ada yang kerja di kantoran, ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai asuransi. Itu banyak banget, banyak banget. Tapi saya tidak pernah yang namanya, nggak boleh, kamu fokus aja di KW. No, no, saya tidak seperti itu. Saya cuma membuat mereka temukan why dulu kenapa lu harus join di KW. Itu kuncinya. Bapak Ibu, temukan dulu why-nya dulu, kenapa harus join di KW. Kalau kita sudah ketemu why-nya kenapa, kita bisa otomatis jalan sendiri dan bisa berhasil di KW. Saya jamin itu. Yes. Saya jamin. Gitu loh. Nah, full heart. Yang ketiga, jangan komplain. Komplain boleh, tapi jangan terlalu banyak. Ya udahlah, kita fair-fairan aja di hidup ini, mana pernah kita nggak komplain. Komplain pasti gitu loh. Cuman jangan terlalu banyak. Ya, saya cerita sedikit pengalaman saya di KW. Sewaktu saya jadi XP ataupun sales, tadi kan dikatakan sama Om Ari itu saya 4 bulan doang di SP. 4 bulan di SP, dipromosi sebagai HM. Perjalanan XP, kalau nggak salah di bulan kedua ataupun bulan ketiga, itu kan ada yang namanya, kalau Om masih ingat, kandidat HM ya? Kandidat HM. Jadi kita mengajukan aja kayak waktu itu. Apa namanya? Oh iya. Apa sih namanya? Wave program. Karena saya waktu itu lagi semangatnya gitu loh untuk ngubar yang namanya posisi HM. Kita ngajuin semuanya HM. Tapi dengan singkat cerita ada suatu problem jadi gagal. Itu saya komplain banget, kecewa banget sama Kowe. Gitu. Jujur saya kecewa banget gitu. Saya sempat stop untuk melakukan aktivitas seperti itu. Jadi selama saya di XP, saya selalu dari bulan pertama itu aktivitas terus, ketemu orang terus, seperti itu. Nah, sejak ada kejadian itu saya stop. Saya stop itu kurang lebih hampir seminggu saya stop. Tapi saya pikir gitu loh, gue udah sampai sini nih, saya udah sampai di sini gitu loh. Masa stop begini aja gitu. Saya telepon SHM saya waktu itu si Pak Beni. Saya cerita, saya curhat, akhirnya Pak Beni yang menguatkan saya. Terima kasih Pak Beni, kalau Pak Beni nonton. Pak Beni yang menguatkan saya, akhirnya saya berubah pikiran, saya melanjutkan kembali menjadi kejar bisnis di Kowe lagi. Oke, singkat cerita saya kembali aktif lagi. Lalu dengar lagi informasi siapa teman saya itu Bro Chris Bill. Mana Bro Chris Bill? Bro Chris Bill. Nah, itu HM seniornya Pak Dedi. HM senior saya gitu. Saya lagi ketemu orang, lagi prospek, lagi presentasi segala macam, tiba-tiba dapat WA. Si Chris Bill aja nggak lolos. Kandidat HM waktu interview. Angkanya Chris Bill itu gila waktu itu. 100 NS lebih, hampir 200 ya. 200 NS. Ditolak. Itu bikin saya ngedown nggak? Saya ngedown sih. Jadi lagi presentasi juga kayaknya bercabang pemikirannya, buyar lah gitu loh. Sempat baca, aduh. Ya udah tuh saya mikir gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Kita nggak boleh ngedown. Saya cuma saat itu langsung berpikir, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Selebihnya biar Tuhan yang lakukan di dalam hidup kita. Seperti itu. Mantap. Jadi saat itu saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya jujur ya, saya waktu itu udah nggak berpikir lagi bagaimana cara jadi HM cepat gitu. Tidak. Saya cuma lakukan aktivitas, tiba-tiba dipanggil untuk email. Jadi dipanggil untuk interview HM. Tiba-tiba aja dipanggil interview untuk jadi HM. Loh, malah saya yang kepikiran pengen jadi HM gagal, yang nggak kepikiran malah dipanggil jadi HM gitu loh. Karena secara persyaratan semuanya sudah masuk, saya dipanggil seperti itu. Jadi kita dipanggil bareng berdua sama si Chris Bill jadi HM bareng. Seperti itu. Oke, yang lalu berikutnya, kalau kita nggak komplain terlalu banyak, kita bisa lakukan yang namanya happy. Happy dulu teman-teman. Teman-teman semua harus happy dulu. Kita kerja di Kowe ini happy apa enggak? Saya happy loh bener. Dibandingkan dengan kerja di corporate, saya stres bener.
Tapi kalau bisa kerja di seperti ini, ketemu teman-teman baru, ketemu first team, ketemu teman-teman new vision, gitu, kita happy. Happy. Kadang kalau kita di meeting sama Om Arya sama teman-teman semua, itu kita nggak bikin stres gitu loh. Kita malah ketawa-tawa, hahaha, gitu. Ngopi bareng, ketemu ngobrol segala macam. Tapi kita hahaha, hihihi, abis itu tanya lagi soal kerjaan. Nanti hahaha, hihihi lagi gitu. Nanti begitu-gitu aja, udah begitu-gitu aja tuh. Yang penting kita happy gitu loh. SMO baik kan? Ya. Ya, yang penting kita happy gitu. Jangan dibawa stres. Jangan dibawa stres. Kadang saya lihat ya, komplainan tuh banyak banget dari sales dari SPSP. Gimana sih teknisi udah janji begini. Ya udah sih, tenang aja, nggak usah dipikirin dulu. Kita cari solusinya bareng, kan tinggal email. Gimana sih? Iya. Customer handphonenya aktif kok reasonnya uncontact, nggak diteleponin. Ya udah tenang aja, tinggal tanya aja, bisa diteleponin jam berapa, udah beres, gitu aja. Nggak usah dibawa stres. Kadang kita stres itu mikirin, buyar, bubar, gitu. Yes. Kita kalau ngelihat, aduh, kok di kowe begini amat ya, susah ya. Nah, saya sama Chris Bill itu pameran, jam 10 malam nunggu mau tutup, bongkar but. Tapi kita happy gak? Kita happy gitu loh. Yang bongkar but itu HM-nya malah terbalik ya. Cari duit di kowe begini amat sih ya bro. Nah, tapi kita happy. Ya udah sih, dibawa happy aja, gitu loh. Nggak usah dibawa pusing. Lu mau kerja dimanapun juga, semua sama. Iya. Dibawa enjoy aja Pak, betul. Semua sama, gitu loh. Gitu sih Om. Oke. Jadi happy aja, gitu. Pertanyaan saya adalah, abis bongkar but jam 10 malam kemana kok happy? Nggak usah dijawab ya. Ini direkam. Nah, terus Om, sebetulnya ini kan bisa dibilang ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu cermati ya, Pak Dedi ini hanya dalam waktu relatif 4 bulan jadi HP lalu dipromosikan jadi HM, dapat panggilan jadi HM itu. Nah sebetulnya apa sih yang yang Om Dedi lakukan, Pak Dedi lakukan hanya dalam kurun waktu yang relatif singkat 4 bulan itu akhirnya dipromosi menjadi seorang health manager? Oh ya, Pak Rian minta tolong. Oke, mau ditampil videonya? Boleh kali ya. Boleh. Atau nanti ya di akhir ya. Nanti aja. Oke, silakan. Selanjutnya Pak Rian minta tolong. Oke, teman-teman ini, apa yang saya lakukan untuk sampai jadi HM? Every day share the business. Setiap hari, berapapun jumlahnya, nggak usah dipikirin. Yang penting setiap hari cuma cerita. Tadi saya bilang, kita jual produk, ada penolakan. Kita jual bisnis, ada penolakan. Yang penting apa? Aktivitas. Iya. Udahlah, jangan dengerin kata-kata motivator lah, apa segala macam. Lu dengerin kata motivator segala macam, kalau nggak ada aktivitas sama juga bohong. Udah gitu aja simpelnya. Simpelnya gitu aja udah. Luar biasa. Percuma, bayar mahal-mahal, tapi semangat. Pulang dari kelas udah lemas lagi, lupa segala macam. Udah aktivitas. Ditolak apa enggak juga yang penting aktivitas. Tapi yang terpenting, tadi kan saya bilang, everyday share the business. Langkah pertama yang saya lakukan, groomingnya kita dulu. Groomingnya itu apa sih? Penampilan kita dulu. Kita mau rekrut orang, kita mau sharing bisnis kowe yang menurut kita nih bisnis di kowe ini sangat luar biasa. Tapi kalau penampilan kita biasa-biasa saja, sorry itu orang melihatnya dari kesan pertama itu kesan pertama itu dia lihat seperti ini. Orang bilang kesan pertama itu begitu menggoda. Gitu. Selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya terserah Anda. Gitu. Tapi ya maaf sekali lagi. Kalau kita ketemu orang udah pakai celana pendek, pakai kaos, sendal jepit, apakah orang akan mengikuti bisnis kita? Tidak, nggak perlu pakai yang mahal-mahal. Yang penting kita rapi. Udah itu doang.
Yang penting kita rapi dan wangi. Asik. Ada yang mau nyium Pak Deddy wangi loh. Wangi nih Om. Gitu. Oke. Ya, yang penting kita rapi dan wangi. Gitu. Nah, saya pribadi suatu hari nih, saya lagi nggak ada janji kemana-mana di HM ya. Waktu sudah di HM, saya baru kira-kira 2 minggu yang lalu deh. Lagi nggak ada janji kemana-mana, saya ngopi di kantor, deket rumah lah, ngopi. Tiba-tiba ada HP saya. Kok, lu hari ini di mana? Temenin gua dong. Saya tolak loh. Kenapa? Saya pakai celana pendek. Jujur, saya tolak. Oh sorry, saya nggak bisa hari ini. Saya tolak. Saya pakai celana pendek, pakai sendal jepit, pakai kaos pula. Karena saya pikir deket rumah ya udahlah, ngopi aja gitu. Saya tolak. Saat itu kenapa? Saya memang lagi tiba-tiba pengen pakai celana pendek, biasanya pakai celana panjang. Tapi karena saya penampilan seperti ini, saya tolak. Saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau. Kenapa? Percuma. Percuma deh, tanya aja sama diri kita nih, kita di prospek sama orang. Di prospek sama orang pakai lusuh. Emang kita mau ngikutin bisnisnya? No. 100% no. Kalau saya enggak. Karena saya lihat dulu role modelnya seperti apa. Gitu. Lalu yang berikutnya, cara meyakinkan orang itu, kita harus pelajari itu. Kalau kita believe sama di bisnis kowe itu bisa merubah hidup kita tularkan ke calon prospek itu. Kalau kita nggak believe, nggak akan bisa. Nggak akan bisa, gitu loh. Tadi seperti saya bilang, di luar itu bisnis banyak banget, gitu loh. Banyak banget. Tapi kita harus believe dulu, kenapa bisa nggak di KOI bisa merubah hidup kita. Itu. Baru kita bisa tularkan ke orang lain. Seperti itu. Jadi ini yang saya lakukan pertama, everyday share the business. Lalu yang kedua, learn from the best. Teman-teman gini, saya waktu jadi HP, saya belajar sama orang-orang yang sudah berhasil. Saya belajar sama yang namanya Pak Beni, Ko Andoyo, Om Ari, gitu. Kalau sama Om Prisby belajar sama yang lain aja. Saya belajar, itu semua belajar. Saya tidak dibekali yang namanya di awal ya, ini di awal ya. Di awal itu saya itu cuma modal nekat. Modal nekat teman-teman. Sewaktu teman saya si Hendra itu tawarin saya bisnis di Kowe, oh saya langsung ambil keputusan, oke, ini bagus, saya ngambil, saya join sekarang. Saya join sekarang, besoknya saya sudah mulai start. Nggak tunggu lama. Sales code belum keluar. Oke. Sales code belum keluar. No, belum. Sales code belum keluar sama sekali. Tapi saya sudah mulai start. Modal apa? Modal nekat. Bahkan saat itu saya tidak megang skim apapun. Belum diberikan. Ngapain saya? Cuma cerita. Lu mau nggak ngomong 180.000 dapat 1,2 juta. Only itu magic word-nya. Kembali lagi, aktivitas. Aktivitas gitu. Selebihnya saya minta skim semua udah dapat, baru saya yang namanya belajar. Belajar gitu. Belajar bagaimana sih orang ini bisa gini. Datang aja. Belajar ke komunitas First Team, ikut Zoom tiap hari sama Selasa sama Jumat. Jadi saya ngikutin terus every day. Meskipun bahan presentasi sama, ya muak tapi ya demi belajar ya. Belajar aja terus seperti itu. Jadi saya cuma belajar yang dari orang terbaik. Lalu yang berikutnya, ini yang terakhir itu be active. Aktivitas. Aktivitas untuk melakukan presentasi, aktivitas untuk mencari info, itu yang penting. Itu yang penting. Saya ingat banget waktu pertama kali saya jadi HP, pertama kali saya datang ke kantor ini, South Quarter, itu ada presentasi si Omar ini. Saya waktu itu nggak kenal dia. By the way ini, saya dapat teman-teman baru ini di Kowe gitu. Ya. Saya nggak kenal dia, tapi saya memberanikan diri memperkenalkan saya ke Ari. Gitu. Saya ingat banget di belakang itu. Itu betul. Di belakang. Saya ingat karena Pak Deddy wangi. Saya ingat banget di belakang itu. Di belakang saya perkenalkan diri. Tujuannya bukan apa-apa. Cuma mau cari info. Ya. Mau cari info.
kowe ini bagaimana kedepannya, kowe ini bagus apa enggak gitu. Terus nanti cara ketemu orang bagaimana, gini-gini, cari info aja. Memperkenalkan diri sekalian, cari info gitu. Terus everyday juga saya komunikasi dengan HM saya. Kebetulan waktu itu, waktu saya di HP itu, HM itu koan cuma sebentar doang, habis itu pisah ke Beni, Pak Beni. ke Pak Beni. Nah, percaya nggak teman-teman? Bukan HM yang cari saya, tapi saya yang cari HM. Serius teman-teman, saya yang cari HM setiap hari. Meskipun Pak Beni itu di luar kota, saya telepon, WA. Dari situ bisa kenal, bisa kenal. Terus apa ya? Karena kita melakukan aktivitas setiap hari gitu loh. Jadi kita kayak ada sesuatu yang roh hidup gitu loh di Kowe gitu loh. Jadi kayaknya pengen jalanin terus gitu. Yes. Jadi teman-teman, kita itu harus yang namanya aktivitas. Karena kalau kita tidak aktivitas itu kita jadi namanya tidur. Karena kita sudah tidur malah kebablasan. Jadi hilang gitu loh. Banyak teman-teman yang seperti itu. Gitu. Yes. Oke? Oke, tepuk tangan buat Pak Dedi. Keren ya. Banyak loh ini poin-poinnya ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Semoga sempat mencatatnya. Nah, Om, ini pertanyaan saya ya Pak Dedi. Manggil Om di panggung nggak enak ya? Ya, Pak Dedi, ini pertanyaan saya. Tema kita itu kan berlomba dengan waktu. Iya. Sebetulnya apa yang ini tema dari Pak Dedi ya Bapak Ibu ya. Apa yang Pak Dedi lombakan? Kenapa tulisannya berlomba dengan waktu gitu? Karena suatu saat kita dipanggil Tuhan kan. Iya sih. Betul ya. Oke. Saya hampir lupa. Ada yang mau maju ke depan? Ada yang mau maju ke depan? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis ya. Kenalin dulu siapa namanya Bu? Nama saya Bu Lela dari Makassar. Dari mana? Timnya siapa? Timnya Pak Chris Bill. Wah, timnya Pak Chris Bill. Jarum nih gua. Bocuan nih gua lu bocuan. Oke, Bu. Kenapa Ibu maju? Ya karena duit. Karena duit. Iya. Terus ada apa lagi? Salah satunya karena spirit dari Koe. Spirit dari Kowe. Koe itu luar biasa untuk bisnisnya. Oke. Siap. Oke, thank you ya Bu ya. Thank you ya. Oke. Tandain, habis ini berapa NS. Oke teman-teman gini, kita semua ini sales. Ya. Kita di Direct Sales Kowe, ini kita semua termasuk saya, termasuk Om Ari, ini kita sales. Seorang sales harus berani ambil peluang. Gitu. Kalau kita ada lihat peluang di depan, ambil, udah. Nggak usah pikirin, gue mengisi ngapain ya, ada apa ya. Udah maju aja kayak ibu ini. Terlepas dari dia urat malu lidah putus, tapi ya dia memang hebat. Tapi Kalimat barusan itu pertanda tidak ikhlas itu. tapi saya appreciate dia gitu loh. Kita sebagai sales itu melihat peluang di Kowe ini bagus, udah ambil aja. Nggak usah banyak mikir, udah ambil aja gitu loh. Nggak usah terlalu banyak mikir. Kayaknya gue ada calon prospek corporate nih. Ini mesti ngambil 10 gini. Kelamaan, udah jalan-jalan aja, nggak usah banyak mikir. Asik. Kalau banyak mikir itu malah kita nggak jalan sama sekali. Iya. Saya ada loh punya orang seperti itu loh. Tapi ya udahlah. Plannya A, B, C, D sampai Z, tapi nggak jalan-jalan gitu. Oke, bisa bicara soal dengan waktu. Saya geser Pak. Ini sharing aja ya. Di sini aja ya kelihatannya. Boleh, di atas juga boleh Pak. Kalau kita bicara dengan nggak jelas. Pakai merah nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Pakai merah ya.
di suatu kehidupan, ini kehidupan kita nih, itu di situ ada 4 kuadran. Ada 4 kuadran. Rata-rata manusia itu hidup 28.000 hari. I see. 28.000 hari. Saya pendek amat nih Om. Ya, 28.000 hari. ya masa minta saya gendong Om ya. Lagian nulisnya tinggi banget ya, dipendekin ya. Terlalu semangat ya. Gimana? Om Deddy mau digendong siapa nih? Mau cewek apa cowok? Ya. Orangnya lagi di alam sutra. Aduh. Bagi 365 hari, itu sama dengan 80 tahun. Oke. Sebenarnya 28.000 dibagi 365 hari itu 76,7 something. Jadi kalau saya bulatin 80 tahun. Jadi kalau di dalam suatu kehidupan, itu kita bagi umur dari 0, 20, 40 tahun, 60 tahun, dan 80 tahun. Ini adalah rata-rata. Rata-rata manusia hidup itu 80 tahun. Rata-rata ya. Nah, kalau kita bicara di kuadran 1, di sini adalah generasi Gen Z. Generasi Gen Z. Di mana yang generasi Gen Z dari umur 0 sampai 20 tahun? Mereka tidak memikirkan uang. Iya kan? Tidak perlu uang. Kenapa mereka nggak perlu uang? Karena masih ada orang tua yang support. Ya, orang tua yang support, mereka nggak perlu uang. Nah, terus mereka sekolah kan? Di umur 0 sampai 20 sekolah. Jadi fokusnya mereka itu bukan cari uang, fokusnya mereka itu belajar. Oke. Ya, fokusnya mereka itu belajar. Oke. Nah, di fase kuadran kedua, ini dia umur 20 sampai 40 tahun. 40 tahun ini adalah generasi Y, Gen Y. Biasanya umur 20 sampai 40 tahun, mereka itu sudah yang namanya kerja di kerjaan pertamanya dia. Setelah lulus sekolah kerja pertama. Setelah kerja mungkin bisa beli di mobil pertamanya dia. Lalu bisa yang namanya pergi trip ke luar negeri, jalan-jalan gratis. Lalu mungkin aja sudah menikah. Menikah dan punya anak. Punya anak pertama. Itu nggak menikah pertama, Pak. Hah? Itu nggak menikah pertama ya? Iya, menikah pertama. Menikah pertama. Nah, ini adalah Gen Y. Di umur 20 sampai umur 40 tahun. Ya, kalau kita masuk di tahap kuadran ketiga, ini adalah Gen Z. Gen X. Gen X. Di mana umur yang rentang 40 sampai 60 tahun, itu biasanya bisnis mereka sudah stabil. Biasanya bisnisnya sudah stabil. Bisnis stabil. Lalu karena bisnisnya sudah stabil, biasanya mereka punya yang namanya mobil kedua. Mobil kedua. Terus anak kedua dan ketiga dan mungkin seterusnya. Dan seterusnya lah. Karena bisnisnya sudah stabil. Oke, ini di kuadran ketiga. Lalu kita kalau bicara di kuadran keempat, ini biasanya masa-masa orang pensiun. Pensiun. Kuadran 4 dan 1 itu adalah usia tidak produktif.
Kuadran 3, kuadran 2 dan 3 itu adalah usia produktif. Teman-teman semua, kita ini semua hidup hanya 80 tahun. Saya sangat memikirkan ini gitu loh. Saya sangat memikirkan ini. Nah, kita melihat kita hidup lahir waktu 0 sampai 20 tahun itu kita nggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Nggak kerja, hanya dapat income dari orang tua saja. Lalu di kuadran kedua, 20 sampai 40 kita menikah segala macam, punya anak, kerja pertama kali. Kuadran ketiga, bisnis lebih stabil, punya mobil kedua, punya anak kedua dan ketiga, mungkin bisa ngajak orang tua jalan-jalan kemana gitu. Nah, tahu nggak teman-teman, yang bahayanya di sini. Kenapa yang bahaya saya bilang? Tantangan terbesarnya di Gen Y. Di Gen Y, karena ini kita baru pertama kali kerja, biasanya keuangan belum stabil. Biasanya, tapi kalau beruntung laki udah stabil, punya jabatan posisi tinggi, income gede, oke, ada juga seperti itu. Tapi yang bahayanya itu kalau misalnya kita sudah di Gen Y dan kita punya orang tua, maaf, orang tua kita belum bisa support kita dalam segi keuangan, tapi kita sudah menikah, itu biasanya kita disebut namanya sandwich generasi. Sandwich generasi. Kita paksakan untuk menikah, pekerjaan juga ala kadarnya, ala adanya, income juga, tapi kita harus menopang yang namanya orang tua kita. Kita harus menopang orang tua kita punya anak keluarga sendiri. Jadi itu kita disebut sebagai sandwich generasi. Nah, ini tantangan terbesarnya di sini kuadran kedua. Gitu. Nah, kuadran ketiga, itu kita sudah melewati itu semua, udah lebih stabil lah, seperti itu. Nah, kalau berkaca dari usia tidak produktif dengan usia produktif, saya mau ngajak teman-teman semua untuk berpikir, termasuk saya. Sampai berapa lama kita mau stop untuk bekerja? Seharusnya secara teori dan logika di umur 60 dan sampai 80 itu kita harusnya sudah stop bekerja. Teorinya seperti itu. Kita seharusnya sudah stop untuk bekerja, kita sudah nikmati aja yang namanya pensiun. Gitu. Kita nikmati aja yang namanya pensiun. Nah, saya realize diri sendiri, saya tuh berpikir seperti ini, gila. 2 hari yang lalu saya ulang tahun, saya nggak happy sebenarnya. Iya, 2 hari yang lalu saya ulang tahun, saya nggak happy. Kenapa? Umur kita makin bertambah. Umur kita makin bertambah, saya belum bisa nikmati yang namanya tinggal pensiun aja, seperti itu. I see. Nah, kita harus yang namanya, itulah tema saya itu berlomba dengan waktu. Mumpung kita masih sehat, kita kejar dari sekarang. Yes. Seperti itu. Itu teman-teman. Nah, saya sedikit cerita. Terlebih dari punya waktu dan kita harus bekerja, kita harus balance. Kita harus balance. Nah, di kuadran 2 dan kuadran ketiga, saya harus bekerja. Saya harus bekerja, tapi saya harus punya waktu untuk keluarga. Gitu. Nah, saya sedikit cerita ya. Sewaktu saya ada kenal lah orang asing, orang WNA dari supir ke Grab, itu penumpang saya, jadi kita bicara. Jadi teman lah intinya, jadi teman. Itu orang kerja WNA itu kerjanya gila setengah mati. Gila banget, kerjanya gila banget. Dari pagi sampai malam itu bisa kerja kantoran, bukan kerja kayak kita. Dia 6 tahun di Indonesia itu bangun suatu bisnis, sampai akhirnya tutup, dia balik lagi ke Cina. Dia balik lagi ke Cina, kadang dia di Cina, kadang dia di Australia. Itu dia, kalau saya WA dia, kalau saya beruntung itu langsung dibalas. Tapi kebanyakan besoknya dibalas, atau 6 jam atau 7 jam berikutnya baru dibalas. Nah, pertanyaan saya, kok bisa ya orang begitu semangat kerjanya dan nggak punya waktu gitu loh. By the way, dia belum menikah, dia belum married, dia cerita sama saya dari umur ini nih, dia cerita sama saya, dia udah kerja, udah mulai kerja apapun, dari jaga toko sepatu lah, toko baju apapun, sampai akhirnya dia kerja di perusahaan Jepang sekarang ini,
dia mungkin vice president ke atas lah, umurnya kurang lebih sama saya kayak saya gitu. Nah, poin yang saya mau sampaikan teman-teman, saya nggak mau kayak dia. Oke lah, mungkin income-nya banyak, gajinya banyak. Tapi kan kita kan belum berdengar waktu. Kerja cari duit itu satu hal. Kerja cari duit itu satu hal dan suatu keharusan menurut saya. Tapi kita harus balance dengan yang namanya waktu. Gitu. Waktu dengan keluarga. Nah, bersyukur teman-teman kita ada di bisnis Kowe. Kita bisa ada waktu, kita bisa cari teman baru, kita bisa cari income banyak. Jadi semuanya balance-nya seimbang, seperti itu. Teman-teman, inilah yang disebut sebagai teori 28.000 hari. Yes. Seperti itu. Tepuk tangan buat Om Deddy. Keren ya. Makin tua makin bijaksana. Oke. Karena Om Deddy. keadaan, Om. Om Deddy, penutup ya, terakhir ya. Apa pesan-pesan terakhir di event ini, Om ya, buat teman-teman sekalian dari Om Deddy? Terakhir ya, Om. Oke. Apa? Di next slide. Saya cuma mau bilang saya mau cuma sampai ke teman-teman, let's make history. Let's make history. Siapa yang pernah berpikir, angkat tangan, saya kasih uang nih, kalau pernah berpikir 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, di jalanan ada mobil listrik. Atau 20 tahun yang lalu, sekarang ini di jalanan banyak mobil listrik. Tidak ada yang kepikiran seperti itu. Ya. Nggak ada, nggak ada. Kita semua nggak berpikir bahwa ada yang namanya mobil listrik nantinya, beberapa tahun kemudian. Nggak ada. Nah, kalau bicara yang namanya mie instan itu apa? Di otak kita itu apa? Indomie. Yes, Indomie. Kalau bicara kartu kredit, raja kartu kredit, mungkin ya seumuran sama saya tuh tahu raja kartu kredit apa? Yes, Citibank, kita seumuran berarti. Citibank. Tapi kalau bicara kita minuman soda, Coca-Cola. Kenapa brand itu sudah melekat di otak kita? Kenapa? Karena brandingnya sudah terlalu kuat gitu loh. Nah, tapi kalau bicara water purifier, apa? No, advance. Advance. Di Indonesia ya, saya bicara di Indonesia ya. Enggak, water purifier. Advance. Makanya saya mau ngajak teman-teman, let's make history. Kita balik merek itu, kita ganti jadi Kowe. Mantap. Kita balik jadi Kowe gitu loh. Nah, sama seperti saya nge-grab, tiba-tiba ada yang telepon, lu di mana? Gue lagi di Gokar. Saya lagi narik Gojek. Temennya telepon, lagi di mana? Saya lagi di Grab. Dan mati saya, orang udah lagi naik Gojek kok bilangnya nge-Grab. Ya karena udah melekat Grab gitu loh. Nah, mari kita bikin sejarah. Orang cari water purifier di Indonesia itu adalah Kowe. Gitu. Nah, yang terakhir, teman-teman, it's your decision and not your condition that terminate your destiny. Sambil dicubitkan Tony Robbins. Tony Robbins mengatakan, apapun hasil kita hari ini, itu adalah hasil keputusan kita yang dari jangka waktu yang lalu. Keadaan kita sekarang ini, itu adalah hasil dari keputusan kita di tahun-tahun lalu. Apa yang kita lakukan sekarang, itu kita bisa merubah masa depan kita. Jadi teman-teman, yang sudah berlalu, Biarlah berlalu. kita sudah tidak bisa memperbaiki apa yang kita sudah lakukan. Tapi kita bisa memperbaiki apa yang kita akan dapat di tahun depan, di masa depan. Seperti itu. Oke, thank you. Kita berikan aplaus buat HM, Pak Deddy Putra, dan Bapak Ibu. Mari kita sambut. Happy birthday buat Pak Deddy Putra. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
बार बार दिल ये जाए तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे Cium lilinnya. Yeay. Terima kasih Pak Deddy Putra, berikan aplaus untuk Pak Deddy Putra. Happy birthday Om. Wah, luar biasa. Thank you. Oh, kita foto dulu Bapak Ibu. Bu Sari, Thank you Pak. Thank you. foto Bu. ये